Rusia kemungkinan akan terus sangat bergantung pada serangan artileri massal ketika mencoba untuk mendapatkan kembali momentum dalam kemajuannya di wilayah Donbas Timur, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijen hariannya. Sementara itu, pasukan Ukraina mengatakan mereka telah mendorong mundur militer Rusia di wilayah sekitar Kharkiv di timur laut Ukraina, dan di dekat perbatasan dengan Rusia, melanjutkan serangan balasan yang telah mendorong pasukan Rusia untuk mundur dari sekitar kota terbesar kedua di Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan hari Minggu bahwa Ukraina dapat memenangkan perang ini setelah pertemuan informal kelompok tersebut. Komentarnya muncul setelah Finlandia mengumumkan akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan aliansi militer dalam apa yang menandai langkah bersejarah bagi negara Nordik yang secara tradisional netral. Bergabung dengan aliansi militer akan memaksimalkan keamanan Finlandia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, kata Presiden Sauli Niinisto. Swedia diperkirakan akan mengikuti. Dengan kedua aplikasi tersebut kemungkinan akan mengobarkan ketegangan antara NATO dan Rusia lebih lanjut. Moskow memperingatkan minggu lalu tentang langkah pembalasan jika Finlandia bergabung dengan aliansi. Perang di Ukraina, bersama dengan guncangan global lainnya terhadap ketahanan pangan, menciptakan kondisi untuk peningkatan yang signifikan dalam kekurangan gizi yang mengancam jiwa untuk anak-anak menurut UNICEF. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa melonjaknya harga makanan yang disebabkan oleh perang akan menaikkan biaya perawatan makanan terapeutik yang menyelamatkan jiwa. Ia menambahkan bahwa kekurangan gizi parah pada anak-anak dapat mencapai tingkat bencana. Sekitar 13,6 juta anak balita menderita wasting parah, suatu kondisi di mana anak-anak terlalu kurus untuk tinggi badan mereka, yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh lemah, kata Badan PBB itu dalam siaran pers. Perawatan yang paling efektif adalah makanan terapeutik siap pakai, tetapi harganya diperkirakan akan meningkat hingga 16% dalam 6 bulan ke depan karena kenaikan tajam dalam biaya bahan-bahan. Untuk jutaan anak setiap tahun, sachet pasta terapeutik ini adalah perbedaan antara hidup dan mati, kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell. Sekitar 10 juta anak yang sangat kurus tidak memiliki akses ke pengobatan, dan 600.000 anak lainnya mungkin kehilangan akses pada tingkat pengeluaran saat ini, tambah UNICEF. Sebelum perang di Ukraina dimulai, konflik, perubahan iklim, dan COVID sudah menyulitkan keluarga untuk memberi makan anak-anak mereka, kata Russell. Dunia dengan cepat menjadi kotak api virtual kematian anak dan penderitaan anak yang dapat dicegah, katanya. Ada sedikit waktu yang berharga untuk menyalakan kembali upaya global untuk mencegah, mendeteksi, dan mengobati kekurangan gizi sebelum situasi buruk menjadi jauh lebih buruk, tambahnya.